Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanang Triyono, mahasiswa semester 1 Universitas Muhammadiyah Jakarta, program studi Teknik Kimia dengan nomor induk mahasiswa 2020 0410 3040. Saya akan menjelaskan tentang hukum kebiri kimia dalam perspektif hak asasi manusia di negara Republik Indonesia. Pertama, definisi hukum kebiri kimia. Kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia yang bersifat anti-androgen, baik melalui pil ataupun suntikan, ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual. Secara teori, menurunnya kadar androgen dalam darah seseorang akan menurunkan atau mengurangi keinginan seseorang untuk melakukan hubungan seksual, sehingga diharapkan dapat menurunkan nafsu untuk melakukan kejahatan seksual. Untuk penerapan hukum kebiri di Indonesia saat ini hanya diperuntukkan untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia sesuai dengan Perpu nomor 1 tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Tetapi hukum kebiri dari sudut pandang HAM berbeda. Usai terbentuknya regulasi aturan mengenai hukum kebiri kimia dan vonis terhadap pelaku, terjadi pro dan kontra terhadap implementasi hukuman tersebut. Di satu sisi, hukuman kebiri diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Namun di lain sisi, hukuman kebiri kimia dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia sebagai warga negara Indonesia. Dalam hal ini, terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Dilihat dari sudut pandang HAM, hukum kebiri melanggar hak-hak manusia, di antara lain yang pertama itu hak untuk meneruskan keturunan yang sesuai pada pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G ayat 2. Yang ketiga, hak untuk bebas dari penyiksaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 33 ayat 1 tentang hak asasi manusia. Yang keempat, hak keutuhan pribadi baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh dijadikan objek penelitian tanpa persetujuan dirinya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 21 tentang hak asasi manusia. Untuk kasus yang berkaitan dengan hukum kebiri kimia di Indonesia baru ada satu, yaitu kasus Aris yang berusia 20 tahun dari Kabupaten Mojokerto yang ditangkap polisi pada tanggal 26 Oktober 2018 karena terekam kamera CCTV melakukan hubungan seksual terhadap anak di bawah umur. Kemudian terdakwa ditangkap polisi dan setelah melalui proses pengadilan, Aris ternyata telah melakukan pemerkosaan kepada 9 anak. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pun memutus bersalah Aris melanggar pasal 76D Jangto pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan hukuman 12 tahun penjara, denda 100 juta serta pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia. Karena vonis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut wajib dilaksanakan, maka Kejaksaan akan segera menyusun petunjuk teknisnya, termasuk memutuskan siapa tenaga medis yang akan melakukan hukuman kebiri kimia. Kemudian berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia. Namun, Ikatan Dokter Indonesia tidak setuju untuk mengeksekusi hukum kebiri kimia dikarenakan tidak sesuai dengan kode etik sebagai dokter dan melanggar sumpah dokter. Namun, vonis kebiri akan tetap dilaksanakan dengan tenaga kesehatan lain karena putusan hakim sifatnya mengikat dan eksekutorial sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Jadi kesimpulannya, pengesahan hukum kebiri kimia sebagai vonis untuk
pelaku kejahatan pedofilia masih menimbulkan pro dan kontra. Pro-nya itu di satu sisi diharapkan dengan adanya kebiri kimia dapat menekan angka pelecehan seksual terhadap anak dan memberikan efek jerak pada pelaku-pelaku yang tertangkap. Sedangkan kontranya, hukum kebiri kimia ini melanggar hak asasi manusia sebagai warga negara. Namun biar bagaimanapun, hukum kebiri kimia harus tetap dilaksanakan karena peraturan yang memuat tentang hukum ini telah disahkan oleh Presiden RI, lebih tepatnya diatur pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.